Salam, kita patut bersyukur pada Tuhan Yesus karena kita dipertemukan dalam program Salam Saksi, Salam dan Refleksi. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan pertemukan kami dalam sahabat saksi. Kiranya Roh Kudus memberi hikmat dan urapan pada kami sehingga kami terberkati melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 39 sampai 40. Begini firman Tuhan. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada saat ini saya beri judul Sebab dan Akibat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu penulis kitab Ratapan adalah Nabi Yeremia pada tahun 586 sebelum Masehi, di mana pada saat itu adalah masa kehancuran Yehuda dan Yerusalem oleh kerajaan Babel. Yeremia menggambarkan bangsa Israel yang sebelumnya seperti ratu tapi kini menjadi budak, bangsa yang besar tapi berubah menjadi bangsa yang ditinggalkan, di mana kota Yerusalem yang semarak menjadi kota yang sunyi sepi. Semua ini terjadi karena murka Tuhan atas segala perbuatan dosa mereka yang besar. Dalam Ratapan pasal 1 ayat 8 tertulis, Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Bahkan pasal 4 ayat 6 dikatakan, kedurjanan putri bangsaku melebihi dosa Sodom. Yeremia di sini mengingatkan bangsa Israel bahwa dosa merekalah yang menjadi penyebab dari kesusahan dan penderitaan yang mereka alami saat ini. Yeremia mengingatkan bangsa Israel bahwa dosa merekalah yang menjadi penyebab dari kesusahan dan penderitaan yang mereka alami pada saat itu. Namun demikian, Yeremia memberikan penghiburan dan berkata, walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi. Karena tidak dengan rela hati ia menindas. Ratapan 3 ayat 32 sampai ayat 33. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yeremia mengajak bangsa Israel untuk berhenti mengeluhkan hidup mereka yang pahit sebagai tawanan bangsa Babel. Namun sebaliknya, bangsa Israel disuruh mengeluh akan segala perbuatan dosa yang telah mereka lakukan sehingga mendatangkan pertobatan. Itu tertulis dalam Ratapan 3 ayat 39 sampai 40. Di situ jelas tertulis, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita juga meneladani kehidupan Daud ketika ia harus menanggung semua akibat dari perbuatan dosa perzinanya dengan Batseba, di mana anak hasil perzinanya sakit keras dan mati. Sehingga Daud menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari dosanya. Ia tidak menjadi pahit hati dan mengeluh, namun sebaliknya merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Daud mengerti konsep sebab dan akibat dalam pemahaman yang benar dalam terang firman Tuhan. Dalam Amsal 23 ayat 29 berkata, siapa mengadu? Siapa mengeluh? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapatkan cedera tanpa sebab? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak orang percaya yang tidak memahami konsep ini sehingga dengan mudah mereka menjadikan Tuhan sebagai kambing hitam atas kepahitan hidup yang mereka alami. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak orang percaya yang tidak memahami konsep ini sehingga dengan mudah mereka menjadikan Tuhan sebagai kambing hitam atas kepahitan hidup yang mereka alami tanpa melakukan introspeksi diri terlebih dahulu. Mereka terperangkap dalam sebuah pertanyaan yang banyak dipertanyakan orang. Mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Tuhan yang disalahkan pada sesungguhnya mereka sedang menuai hasil kejahatan mereka sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah firman Tuhan mengajarkan konsep sebab dan akibat ini dengan jelas? Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 menegaskan, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28.
Ulangan 11 ayat 26-28 menegaskan, Aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan firman Tuhan, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Rasul Paulus juga telah mengingatkan jemaat di Galatia, tertulis dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dengan demikian, mari kita belajar lebih peka untuk menyelidiki dan memeriksa hidup kita dalam terang firman-Nya. Adakah saat ini susah, derita yang kita alami adalah tidak taatan kita dan pelanggaran kita terhadap perintah-Nya adalah dalam hidup kita sampai hari ini. Dengan apa yang kita perbuat, cepat atau lambat, kita juga akan menerima buahnya. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan Yesus, dengan firman-Mu saat ini, sadarkan diri kami adanya sebab akibat. Bungkuslah kami dalam Roh Kudus-Mu sehingga kami tidak terjebak dan terjerat perbuatan kami dari kejahatan iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon perlindungan-Mu dalam hidup kami. Amin.